Selamat siang, Pak Gatot, Rahayu. Puji syukur kali ini kita dipertemukan kembali dengan Mbak Gatot dengan keadaan yang segar bugar ini, Mbak. Ya, alhamdulillah. Oke, Mbak, ini kita mau wawancara seputar masalah kaitannya sama politik ini, Mbak. Barusan itu dihembuskan banyak berita mengenai hak angket. Hak angket itu menurut Mbak Gatot itu apa hanya sekedar wacana saja? Dan apakah nanti itu bisa hak angket itu memakzulkan Pak Jokowi? Mengingat di belakang layar elit politik kan sudah sibuk ini membangun lobby dan koalisi untuk pilkada di berbagai daerah gitu loh, Mbak. Monggo, Mbak. Kula nyuwun penjelasan masalah itu, Mbak. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Kami tetap mendasarkan yang kejadian secara politik, ya, politis untuk kita semua masyarakat bangsa dan negara ini berkaitan dengan Pilpres dengan mendasarkan pada teori siklus atau dokter manggilingan. Dan menarik memang kalau pembicaraan masalah politik ditinjau dari siklus teori itu untuk saat ini dan terutama untuk akan datang. Tapi sebelum saya bicara yang akan datang, lebih dulu sekilas saya juga menyebut atau menerangkan tentang kejadian masa kini dikaitkan dengan siklus masa lampau. Tapi karena teori siklus itu hanya menyangkut garis besar ya, dan bersifat ideologis, tidak mendetail. Jadi tidak bersifat praktis ya. Jadi tentang latar belakang dari apa yang kejadiannya terjadi itu kalau kita melihat masa lampau secara siklus itu terjadi, cuma latar belakang dari kejadian itu berbeda. Iya. Berbeda. Jadi cuma yang muncul itu di permukaan itu ada persamaan, gitu aja. Itu bedanya. Misalnya kalau zaman sekarang dikaitkan dengan ideologi. Dulu pun juga begitu, tapi ideologi yang disebut pada zaman dulu itu tidak mendasar, ya. Tapi menyangkut terah dari para pelaku. Di sini ada pelaku, ada kejadian, ada tempat. Jadi tempat itu jelas negara ya, negara. Pelaku ya kita. Nah, kalau dulu zaman Majapahit kita pada masa lalu, sekarang yang terjadi leluhur pada masa sekarang. Sama saja pelakunya sama. Tetap kita juga bangsa Indonesia dengan memori yang lengkap di sini, gitu. Itu yang buat pedoman. Nah, yang saya katakan sekilas itu begini. Jadi memang pada Pak Joko, ya kan ini menyangkut pelaku atau subjeknya. Ada Pak Jokowi, ada Ibu Mega. Nah, di situ ada para kabinet, ya. Terus ada lagi yang menonjol Bapak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Mahfud, Pak Anies, Mas Gibran, itu kan pelaku-pelakunya. Bahkan juga yang kalau dari teori siklus banyak kami melihat Bu Iriana dan tokoh-tokoh wanita yang lain. Nah, wanita yang lain. Nah, kalau kami sering menyebutkan bahwa Bapak Jokowi itu siklusnya Raden Wijaya, Raja Majapahit pertama, pendiri Majapahit yang bergelar Kertaraja Sedayawardana. Nah, otomatis di sini setelah lengsernya Kertaraja Sedayawardana, Raja Majapahit terakhir, muncullah Jayanegara. Nah, otomatis di sini saya akan menyebut Bapak Prabowo. Nah, setelah itu baru diteruskan oleh Tribuana Wijaya Dewi, barulah
muncul Hayam Wuruk dan Gajah Mada itu. Tapi pada uraian saya yang barusan, saya menyebut ya bahwa siklusnya, rupanya siklusnya Jaya Negara dan Tribua ini menyatu pada Pak Prabowo. Menyatu. Nah, ini perlu dipahami kalau Jaya Negara itu menduduki tahta kerajaan sebagai Maharaja Mojopahit yang kedua itu 19 tahun. Setelah Raden Wijaya. Setelah Raden Wijaya 19 tahun. Kalau Raden Wijaya itu 16 tahun, Jaya Negara 19 tahun. Jadi mulai tahun 1309 Masehi sampai 1328. Lantas dilanjutkan oleh Tribuana Wijaya Tunggadewi. Itu 22 tahun. Dari tahun 1328 sampai 1350. Nah, baru dilanjutkan oleh Rajasa Negara, Hayam Wuruk itu. Hayam Wuruk itu. Anak dari Tribuana Wijaya Tunggadewi. Disinilah menjadi besar. Tapi kalau dihitung dari situ, jangka waktunya cukup lama. Sampai mencapai 96 tahun. Hampir 100 tahun, Pak ya? Iya, jadi rupanya perjalanan sejarah untuk kita sekarang di negara Kesatuan Republik Indonesia ini itu ada terobosan. Dengan menyatunya siklusnya Jaya Negara dan Tribuana Wijaya Tunggadewi ini pada Pak Prabowo ada terobosan, ada percepatan. Sehingga tidak sampai sekian lama, paling-paling 5 tahun, 10 tahun. Itu terjadi kebesaran itu. Nah, ini yang perlu kami sampaikan, bahwa kalau Jaya Negara dulu turun tahtanya ini tidak enak. Tapi rupanya karma Jaya Negara sudah tertebus oleh Bapak Prabowo. Dengan amal-amalnya yang sekian lama kita tidak tahu kan. Padahal diungkap, dia beramal kepada fakir miskin, anak-anak yang tidak mampu, sekolah dan sebagainya. Juga kegagalan beliau dalam 2 kali mencalonkan presiden dan sekali wakil presiden. Itu sudah menebus karma ya. Nah, sehingga mungkin suksesi Pak Prabowo ini bagus nantinya. Nah, lantas itu yang secara singkat kita mencuplik yang saya sampaikan yang lama. Jadi ada figur-figur yang memang perlu diamati dalam siklusnya itu. Ada Bu Mega, ada Pak Prabowo, ada Mas Gibran, ada Bu Iriana. Bahkan ada tokoh-tokoh wanita di balik itu. Yang diam-diam beliau banyak berperan. Bu Sri Mulyani, Bu Kofifa. Ini kan banyak berperan. Bahkan pernah dilamar untuk mewakili dan sebagainya. Nah, ini juga masuk dalam siklusnya, dalam siklus itu. Nah, lantas berikutnya tentang yang kejadian sekarang, menyangkut apa tadi itu? Hak angket. Ini memang pada masa-masa seperti ini di zaman Mojopahit itu Mojopahit dalam keadaan yang tidak baik-baik saja waktu itu. Ini menjelang kejatuhan Mojopahit terjadi yang seperti ini, di mana Mojopahit mulai digempur oleh bangsa-bangsa Eropa. Digempur, yang di dalam buku-buku sejarah itu mereka rempah-rempah. Ini mereka menutupi yang sebenarnya. Kalau kita amati dari ensiklopedia buku-buku mereka sendiri, itu justru menyerang Mojopahit. Jadi bangsa-bangsa Eropa menyerang Mojopahit, Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, Prancis, bahkan Jerman. Yang terutama diawali dengan Spanyol, Portugis, terus Inggris mengikuti. Ada kata-kata begini,
Spanyol memulai, ya, Portugis mengikuti, paham-paham Jawa ada Sungsang Bawono balik. Jadi kalau dulu kita dihancurkan dan dikuasai. Nah, tapi sekarang ini siklusnya berubah. Karena apa? Karena gerakan mereka untuk menggantam kita itu apa istilahnya, kalau bayi itu lahir sebelum waktunya itu Prematur. Itu beliau itu tergesa-gesa dan tidak ada kekompakan. Ini siklusnya ini. Ada kekompakan. Nah, memang sebelum mereka itu menyerang kita sebagai bangsa, ya, lebih dulu mereka memecah belah kita. Nah, seperti ini yang kejadiannya itu. Seperti sekarang ini kejadiannya. Kita dipecah belah terus, diadu domba. Bahkan partai terbesar di Indonesia ini dipecah oleh mereka. Udah main-main ini. Tidak main-main. Ini pernah terjadi. Nah, itulah yang siklus yang masuk sekarang. Tapi mereka formatur. Mestinya mereka akan bergerak 50 tahun lagi. Bukan sekarang. Kesatu, kedua, kita dahului mereka. Sebelum mereka menyerang, kita dahului mereka. Mereka kaget. Nah, tapi kaki tangan mereka di dalam negeri sudah terlanjur tertanam, kecelek. Jadi tentang hak angket, tentang dimakzul kan? Iya, pemakzulan. Nah, kemajulan Pak Jokowi. Ya, tidak bisa, karena semua itu sekarang ini kan masa reformasi, ya, di mana demokrasi ditegakkan, ya, kan ada agenda reformasi di situ. Kalau kita baca agenda reformasi sekarang ini kan dengan secara tidak terang-terangan, tapi juga terbuka tentang menilai kembali kegagalan reformasi, agenda reformasi itu. Nah, ini kalau saya, nyuruh sewu ya, ini seorang tua yang pernah mengalami apa yang terjadi setelah kemerdekaan hingga sekarang. Karena saya ngalami langsung, Itu yang saya amati justru satu siklusnya itu. Semua pemerintahan setelah kemerdekaan, ya, itu kalau sudah garis lurus, ya, garis lurus kepada proklamasi, itu benar. Itu yang kita nilai pertama atau terakhir, yang kita pelajari terakhir. Apapun yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi, Pak SBY, ya, terus kalau Pak Habibie, Pak Gus Dur, Bu Mega ini kan sebentar, ya, belum sempat lah mengkonsep ide-idenya atau konsep pembangunan itu. Tapi setelah Bung Karno, proklamator, ya, atau Pak Harto, Pak SBY, Pak Jokowi, sepanjang tegak lurus kepada proklamasi, negara proklamasi, dan tujuan proklamasi, tujuan revolusi, itu benar. Ini yang menurut saya nilai. Ini benar. Apa? Mereka harus konsekuen dengan sumpahnya. Nah, jadi menghormati betul jasa para pahlawan. Dan semua yang diterbitkan pada masa revolusi 1945, proklamasi, itu tidak semata-mata kehendak kita sebagai manusia, kehendak Tuhan. Karena semua serba mendadak, sehingga Tuhan ikut campurnya kuat di situ. Sehingga disebutkan di dalam pembukaan UUD 45, atas berkat rahmat Tuhan atau Allah yang Maha Kuasa. Itu disebutkan. Bukan main-main ini. Iya. Bukan main-main. Karena mustahil. Mustahil kalau kita bisa merdeka. Mustahil kalau kita bisa menang dalam perang revolusi itu tanpa campur tangannya Tuhan. Sehingga dinyatakan bahwa kemerdekaan ini kehendak sejarah, disebut setelah Bung Karno. Sejauh garis lurus kepada proklamasi, tujuan proklamasi, tujuan revolusi
negara yang telah digambarkan oleh Bung Karno dan Pak Harto itu benar. Karena beras pelakunya itu benar. Ini yang buat taruhan. Nah, sehingga kalau yang dipertanyakan itu tentang yang terjadi sekarang, ada serangan dari hak angket yang digunakan oleh DPR dengan mempelajari tentang pilpres dari segala sisi. Nah, akhirnya di sini akan apa ya, tercermin antara pro kontra. Apa ini tidak memukul yang menyarankan, mengajukan, mengusulkan tentang hak angket itu? Apakah ini akan bisa menghasilkan sebagai yang diharapkan? Kan masih kabur. Sebab hukum itu tidak bisa kotak-kotak, harus paripurna. Apa hak angket itu, apa nanti dampaknya, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita tidak ingin bangsa ini menjadi terpecah belah sebagaimana yang diharapkan oleh bangsa asing. Gitu. Kita harus bisa membayangkan, karena kita ya yang sekarang sudah medsos itu demikian semarak, sehingga waktu kita mengamati dari desa seperti saya ini, orang desa ya, dari para pembicara, orang-orang yang mengungkapkan isu-isu politik, tokoh-tokoh itu kelihatan dari ekspresinya. Dari ekspresinya kan kelihatan. Saya sebagai orang tua akan mengerti. Bisa terbaca itu? Terbaca, ekspresinya terbaca tentang keikhlasannya, berjuang untuk bangsa dan negara. Atau ada yang disembunyikan di belakangnya. Ya, kalau pribadi ya biasalah. Saya pikir kalau pribadi itu mungkin ya ada sesuatu yang diharapkan, itu bagi saya tidak terlalu masalah. Tapi secara ideologis apa yang mereka harapkan? Nah, untuk gerakan mereka itu apa yang mereka harapkan? Nah, di sini terbelah dua, menghancurkan bangsa ini atau justru menolong bangsa ini untuk menjadi maju dan makmur sebagaimana cita-cita proklamasi. Itu saja taruhannya. Dan untuk mengamati bahwa gerakan pemerintah itu betul-betul menuju kepentingan masyarakat sebagaimana yang diamankan oleh Pancasila, pembukaan UUD 45, itu kalau senter, jadi garis lurus dengan cita-cita proklamasi. Nah, ini berarti benar. Berarti itu sangat fundamental sekali. Sangat fundamental sekali. Itu taruhannya di situ, taruhannya. Proklamasi tonggak sejarah yang tidak pernah ada sebesar ini. Tonggak itu setelah Majapahit hancur sampai sekarang, tonggak sejarah yang paling bersejarah, ya itu proklamasi dan revolusi fisik ini. Sehingga ini dibuat pegangan sekaligus dibuat jalan dan tujuan daripada kita berbangsa dan bernegara untuk berpemerintahan ini. Itu jadi kalau ditanyakan tentang gerakan-gerakan hak angket, terus mau membawa ke peradilan, mau dimintai pertanggungjawab dan sebagainya, itu kita melihat dari sisi itu apa sih tujuan sebenarnya. Nah, saya sebagai orang tua ya gampang kan, melihat itu gampang. Oh ini payungnya itu, sikresnya dulu di sini. Nah, cuma bangsa-bangsa asing yang mau mengajukan kita, ya itu keliru. Jadi salah timing. Justru sekarang mereka dalam keadaan yang tidak kompak. Kalau dulu, wah ini siklusnya itu sebelum kita dimasuki oleh bangsa asing, kita dipecah belah dulu. Nah, sehingga setelah itu mereka gempur kita jadi perang saudara. Di sini ada dua cara mereka itu untuk menggajukan kita dan menguasai kita. Satu, dipecah belah. Kedua, disintegrasi. Ini, setelah dipecah belah terjadi disintegrasi, di mana negara-negara daerah itu tidak lagi tunduk dan mengakui kepada pusat.
berdiri sendiri-sendiri. Timbullah kesultanan, ada Brunei, kesultanan apa saja itu, Delhi, kesultanan macam-macam. Ada 24 kesultanan dan kerajaan kecil-kecil di luar Jawa. Akhirnya mereka melakukan disintegrasi, tidak lagi tunduk kepada pusat, tidak mengakui, dan digempur pusat. Di pusat pun timbul perpecahan. Nah, sebelum mereka menggempur, bersikap disintegrasi, mereka memecah belah. Nah, untuk kita masa sekarang, ini yang terakhir. Gerakan orang asing, bahasa-bahasa asing, memecah belah kita. Dengan perlawanan bersenjata, pemberontakan, berkuali-kuali dan gagal. Terus kedua, dengan melewati jalur legislatif, dikuasai. Nah, setelah itu dikuasai, mau menghancurkan dari lembaga legislatif ini, gagal. Lewat eksekutif, gagal. Lewat yudikatif, gagal. Ini yang terakhir. Terakhir mereka